Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi amadatihi wa karamatihi fid darini amin. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal bermula ini itu satu fasal. Qala, berkata suami, talaqtuki aw anti taliqun wa la wa'adana. Jika berkata suami, aku telah mentalakmu, atau engkau itu ditalak, dan berniat ia suami berbilang-bilang. Min talaqat ini berbilang dari 2 talak atau 3 talak. Waqa'a ma nawahu, niscaya terjatuhlah oleh sesuatu yang meniatkan ia suami akannya. Wa kadzal kinayatu, begitu juga kinayah. Idza nawa fiha adadan, jika berniat ia suami padanya kinayah akan berbilang-bilang, akan bilangan. Waqa'a ma nawahu, niscaya terjatuhlah sesuatu yang telah meniatkan ia suami akannya. Lihtimalil lafzi, karena menegungkan lafaz. Wa sawa'un fi hadza al-madkhulu biha wa ghairuha, samalah pada ini pembahasan itu yang telah didukul dengan yang wanita dan yang belum didukul, dan selainnya wanita yang didukul. Kama zadahu fi rawdati, sebagaimana menambahkan ia Imam Nawawi akannya pembahasan di dalam kitab Rawdah. Walau qala anti tariqun wahidatan bin nasbi, jikalau berkata ia suami, engkau itu ditalak akan 1 dengan i'rab nasab, wa nawa adadan, dan berniat ia suami akan bilangan, fawahidatun, maka 1 talak, amalan bil zahiril lafzi, karena mengamalkan dengan zahir lafaz. Ukil, pendapat an manbiyu, jatuh yang diniatkan. Amalan bin niat nih, karena mengamalkan dengan yang diniatkan. Wasohaha atsani fil asli rawdati, menganggap sahih akan pendapat Imam Nawawi akannya pendapat kedua di dalam kitab Asl Rawdah, tab'an lil Baghawi wa ghairihi, karena mengikut kepada Imam Baghawi dan selainnya Imam Baghawi. Wal awwalu sahahahu al-Ghazali, dan pendapat pertama menganggap sahih akannya pendapat oleh Imam Ghazali. Wa ibaratul muharrari fihi rajjaha, dan ibarat kitab muharrar padanya masalah tersebut itu mentarjih ia Imam Rafi'i. Qultu, aku katakan, walau qala anti wahidatun birraf'i, jikalau berkata ia suami, engkau itu wahidatun, wanita yang tunggal, dengan i'rab rafa', wa nawa adadan, dan berniat ia suami akan jumlah bilangan, fal manbiyu, maka jatuhlah yang diniatkan. Hamalan litawahhudi ala tafarrudi aniz zawji, karena menanggungkan ditawahhudi penunggalan atas menyendiri dari suami, bil adadil manwi, dengan
jumlah yang diniatkan, liqurbihi karena dekatnya yang diniatkan, minal lafzi dari lafaz. Wakila pendapat wahidatun jatuh satu talak. Wallahu a'lam. Lianna sabiqa ila al-fahmi min darika karena sesungguhnya terdahulu kepada pemahaman dari demikian, at-tatliqu biwahidatin itu talak dengan satu talak. Walau dzukira qabla wahidatin taliqun fa fihi al-khilafu. Jikalau disebutkan sebelum kata-kata wahidatun akan kalimat taliqun fa fihi maka padanya itu ada khilaf. Nah, seorang suami mengatakan sama istrinya, talaqtuki, anti talik. Tidak ada di dalam bahasa suami jumlah talak, tapi dalam hati dia niatkan talak 2, talak 3. Kata-katanya cuma tunggal, kata-katanya tanpa ada jumlah, anti talik. Tapi dalam hatinya dia niatkan 2 atau 3, maka jatuhlah yang diniatkan tersebut. Kalau niatnya 2 berarti jatuh talak 2, kalau niatnya 3 jatuh talak 3. Begitu juga kalau dia menggunakan bahasa kinayah, ilhaqi bi ahli, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Niat dia talak dengan kata-kata tersebut, berarti jatuh talak. Dan juga dia niatkan jumlah tertentu, maka jatuhlah sesuai dengan yang diniatkan. Kenapa? Lihtimalil lafzi, karena lafaz itu bisa menerima apa yang diniatkan. Lihtimalil lafzi, karena lafaz itu bisa dimaknai 1, bisa dimaknai 2, bisa dimaknai 3. Maka kemana diniatkan, kesanalah dia pergi. Pembahasan yang kita bahas ini tidak ada perbedaan antara ucapan suami kepada istrinya yang sudah didukhul atau ucapan suami kepada istri yang belum didukhul, hukumnya sama. Bagaimana kalau antara ucapan dengan niat berbeda? Ucapannya 1, niatnya 2. Mana yang jatuh? Contoh, anti tolikun wahidatan. Kamu jatuh talak 1, niatnya dalam hati. 2, niat hati. 3, maka menurut pendapat yang kuat jatuh 1 karena ngamalin zahir lafaz. Menurut pendapat yang kedua jatuh yang diniatkan karena diamalkan niat. Nah, mana pendapat yang kuat? Terjadi lagi perbedaan pendapat. Imam Nawawi di dalam kitab As-Rawdah memperkuat pendapat yang kedua, yaitu jatuh talak sesuai dengan niat, karena ikut kepada Imam Baghawi dan ulama lainnya. Tapi Imam Ghazali justru mentasrih pendapat pertama, jatuh yang diucapkan bukan yang diniatkan. Dan ibarat raudhah fihi rajah. Kalau kita pahami redaksi kitab Muharrar, beliau mentarjih pendapat pertama juga, jatuh yang diucapkan bukan diniatkan. Itu kalau kata-katanya anti tolikun wahidatan. Kalau suami ngomongnya walau qolat,
walau qola. Kalau suami mengatakan anti wahidatun, kamu itu satu. Nah, ini redaksi sudah tidak cocok lagi untuk kalimat talak. Anti wahidatun, tolikunnya nggak ada, cuman anti wahidatun saja. Bermula kamu itu satu. Baca rofa. Lalu suami meniatkan dalam hatinya kata-kata itu untuk talak dan meniatkan jumlah talak, yaitu 2 atau 3 contohnya, maka jatuhlah sesuai yang diniatkan dalam hati. Dan apa tidak sesuai dengan lafaz? Hamlan litawahhud ala tafarrud aniz zauji, karena ditempatkan tawahhud. Tawahhud itu artinya mengatakan wahidah, karena menempatkan kata-kata wahidah kepada tafarrud. Nah, berdiri sendiri. Jadi wahidah itu artinya bukan satu, tapi sendiri. Jadi menempatkan kalimat tawahhud, yaitu kalimat wahidah, kepada tafarrud, berdiri sendiri dari suami. Bil adadil manwi, dengan sebab ada jumlah yang diniatkan dalam hati. Kalaulah wahidah itu maknanya jumlah talak, sementara dalam hati sudah ada jumlah yang lain, maka bertentanganlah antara ucapan dengan niat. Nah, bertentangan antara ucapan dan niat. Maka ucapan ditempatkan ke mana tafarrud, istri sendiri, istrinya menyendiri, karena dekat mana tafarrud daripada lafaz. Karena barisnya wahidatun, bukan wahidatan. Kamu itu yang satu, maknanya kamu sendiri. Wakila, menurut pendapat yang kedua, jatuh satu juga. Nah, jatuh satu juga. Kamu satu. Nah, kenapa jatuh satu? Karena yang sabiq ilal faham, terdahulu ke pemahaman, yang langsung sinkron dengan pemahaman dari kata-kata itu adalah menjatuhkan talak satu. Sama dengan kita gunakan ucapan-ucapan keseharian. Baca. Nah, ketika mesan di kedai hoji, itu kalau dipahami dengan bahasa wajib, apa maksudnya? Saya sendiri. Nah, maksud dari kalimat itu adalah saya pesan satu. Yang C itu bukan sayanya, tapi C itu adalah makanannya. Nah, itu namanya sabiq ilal fahmi. Jadi banyak kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan nazam, tidak sesuai dengan aturan, tapi pemahamannya sudah betul. Orang dah paham itu semuanya. Nah, kalau diucapkan kalimat wahidah, ditambah lagi ditambah kalimat tolik, anti tolik wahidatun, ditambah kalimat tolik, anti tolikun wahidatun, maka di sana juga berlaku khilafiyah di atas. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Walau arada an yakula anti talikun salasan, jikalau menginginkan ia suami bahwa berkata ia suami, engkau tertalak 3 kali. Famatat qabla tamami talikin. Tamami talikin atau talikun? Ya, sebagai lupa. Boleh secara hikayatul lafzi, anti talikun, sebelum sempurna mengucapkan kalimat talikun,
boleh juga tolikin, udah pilih. Dua-duanya itu boleh, tapi lebih mudah dipahami hikayatul lafzi qabla tamami tolikun. Maka meninggal ia istri sebelum sempurna kalimat tolak. Lam yaqa, niscaya tidak terjatuh atau terjadi ia talak. Li khurujiha an mahalli tolaki qabla tamami lafzihi, karena keluarnya istri dari tempat atau objek tolak sebelum sempurna lafaznya suami, au ba'dahu, Sebelum sempurna lafaz talak, sebelum sempurna lafaz talak, au ba'dahu, atau setelah sempurna lafaz talak, qabla salasan, sebelum 3 kali, fasalasun, maka itu talak 3. Litadammuni iradatihi al-mazkurati liqasdis salasi, karena mengandung keinginan suami yang disebutkan untuk tujuan atau maksud 3. Wa qad tamma ma'ahu lafzut talaqi fi hayatiha, dan sungguh telah sempurna bersamanya maksud 3 oleh lafaz talak ketika hidupnya si istri. Wakila, dan dalam satu pendapat wahidun, jatuh talak 1. Kama lawik tasoro ala antitolikun, sebagaimana jikalau meringkas ia suami atas kalimat antitolikun, li'annahu alladhi sodafal hayata, karena sesungguhnya suami itu yang bertepatan ia, karena sesungguhnya antitolik, karena sesungguhnya kalimat antitolik itu yang bertepatan ia kalimat antitolik akan hidup. Wakila, dan dalam satu pendapat la syai'a, tidak ada sesuatu pun. Li'annal kalamal wahidah la yufsalu ba'duhu ala ba'din fil hukmi, karena sesungguhnya kalam yang satu itu tidak dipisah akan sebagiannya kalam dari sebagian dalam hukum. Wala yuqta ba'duhu hukma kullihi, dan tidak diberikan akan sebagian kalam akan hukum seluruhnya kalam. Wa haqqaqa Ismailu al-Bushanji, dan menyatakan oleh Imam Ismail al-Bushanji, faqala, maka berkata ia, inna wasalasa, jika berniat ia suami akan 3, biqaulihi, dengan ucapannya antitolikun, engkau itu tertalak, wa qasada, dan bermaksud ia ayyuhaqqaqahu bil lafzi fasalasun, dan bermaksud ia suami bahwa menyatakan ia akan tolak dengan lafaz, menyatakan, memastikan akannya 3, memastikan ia suami, ia suami akannya 3 dengan lafaz fasalasun, maka itu jatuh 3.
Wa illa, dan jika tidak, fawahidatun, maka itu satu. Wa in qala, dan jika berkata ia suami, anti tolikun, anti tolikun, anti tolikun, wa takhallala faslun, engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak, dan berselanglah pemisah baina hasihis siyagi di antara ini tiga kalimat, tiga sigot. Ka'ansa kata bainaha fauqa saktatit tanafusi wa nahwiha, seperti bahwa diam ia suami di antara tiga sigot, di atas diam bernapas dan semisalnya. Fasalasun, maka itu tiga, yaitu tiga. Fa in qala, maka jika berkata ia suami, aradtu ta'kidan, aku bermaksud akan penegasan, lam yuqbal, niscaya tidak diterima akan suami, akan ia perkataan suami, niscaya tidak diterima akan perkataan suami. Wayu dinu, wayadino, wayadin, apa tiadi, wayudinu, menuduh. Kalau din, Batin, secara batin. beragama ia suami. Maksud beragama adalah mengamalkan secara individu. Artinya kalau memang niatnya taukid, maka dia boleh gauli istrinya, boleh dia rujuk, boleh dia gauli. Tapi kalau ketahuan oleh pemerintah, dia akan dirajam. Kalau nggak ketahuan, dia nggak akan tuntut di akhirat. Itu mana yadin. Artinya apa bahasanya itu? Nggak ada terjemahan dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ulama, guru biasa mengartikan beragama, itu yang mengamalkan secara batin. Nah, Wayadinu, dan mengamalkan secara agama ia suami. Wa illa, dan jika tidak, ai wa illam yatakhallal faslu, wa illam yatakhallal faslun, jika tidak tersela oleh pemisah. Fa in qasada ta'kidan, dan jika bermaksud ia suami akan penegasan, bima ba'dal ula laha, dengan sesuatu setelah kalimat pertama, laha bagi kalimat pertama. Fawahidatun, maka itu satu. Di anna ta'kida fil kalami ma'budun, karena sesungguhnya penegasan dalam kalam itu sudah maklum atau lumrah. Wa tikraru min wujuhit ta'kidi, dan berulang-ulang itu dari cara penegasan. Awistinafan, atau ke ta'kidan, atau memulai kalimat baru. Fasalasun, maka itu jatuh tiga. Wa kaza, dan begitu juga in atlaqo fil azhar, mengucapkan secara umum. Laqo, memutlakkan artinya tanpa niat. Memutlakkan ia suami dalam pendapat azhar. Amalan bizohiril lafzi, karena mengamalkan
dengan zahir lafaz. Wasani, dan pendapat yang kedua, la yaqa'u illa wahidatun, tidak jatuh talak kecuali satu. Li'anna ta'kida muhtamilun, karena sesungguhnya penegasan itu mengandung muhtamil, bisa saja, memungkinkan, bisa saja, karena sesungguhnya penegasan itu bisa saja. Fa yu'khazu bil yakin, maka diambil ia dengan yakin. Wa in qasada bisaniyati ta'kidan, dan jika bermaksud ia suami dengan yang kedua akan penegasan, wa bisalisati istinafan, dan bermaksud ia suami dengan yang ketiga akan memulai kalimat baru, au akasa, atau sebalik demikian. Ai qasada bisaniyati istinafan, atau bermaksud ia suami dengan kalimat yang kedua akan memulai kalimat baru. Wa bisalisati ta'kidah saniyati, dan dengan kalimat yang ketiga akan penegasan dari kalimat kedua. Fasintani, maka itu jatuh dua. Au bisalisati ta'kidan ula, atau bermaksud ya suami dengan kalimat ketiga akan penegasan kalimat pertama, ma'astina fisaniyati, beserta memulai kalimat baru dengan kalimat yang kedua. Fasalasun, maka itu jatuh tiga fil aswah, menurut pendapat aswah. Litakhallulil fasili, karena tersela sesuatu yang memisah. Wasani, dan kedua, la yaqa'u, tidak jatuh ia talak, illa sintani, kecuali dua. Li'anna al-fasla al-yasira yahtamilu, karena sesungguhnya pemisah yang sedikit itu bisa saja. Kalau di sini artinya yuhtamalu, dimaafkan. Banyak mana yuhtamalu? Li'anna al-fasla al-yasira, Oh, dimajulkan. ya, majhul maknanya dimaafi. Karena sesungguhnya pemisah yang sedikit itu dimaafkan. Nah, titik. Ada dua poin yang dibahas di sini. Pertama, ketika suami akan mengucapkan kata-kata talak, anti tolikun salasa, ini kalimat lengkapnya. Cuman ketika mengucapin kalimat to, belum sampai likun, baru to, anti to, istri mati. Nah, niat dalam hati mengucapin sampai habis anti tolikun salasa. Ketika bilang antito, istrinya mati, maka talak nggak jatuh. Kenapa nggak jatuh? Karena istri sudah keluar dari objek talak sebelum lafaz talak selesai, atau setelah kalimat tolikun tapi sebelum kalimat salasan. Anti tolikun, istrinya mati. Salasan ini diucapin suami setelah istri tak bernyawa, maka jatuh talak tiga. Kenapa jatuh talak tiga? Karena keinginan suami mengandung maksud tiga. Keinginan suami itu mengandung keinginan mengucapin talak tiga, dan lafaznya sudah sempurna di saat istrinya hidup. Lafaz talak telah sempurna diucapkan ketika istri hidup, kemudian niat dalam hati itu sudah disebutin tiga. Nah,
maka jatuhlah 3. Pendapat kedua mengatakan tetap jatuh 1. Sama halnya ketika seorang suami mengucapkan kalimat anti tolik, karena kalimat anti tolik hanya kalimat itu yang bertepatan dengan kehidupan. Kata-kata salasan itu terucap setelah si istri mati. Pendapat kedua. Pendapat ketiga, tidak ada jatuh talak sama sekali. Kenapa orang mati masih dibahas talaknya? Karena berkaitan dengan hukum waris. Apakah si suami akan mewarisi istri atau tidak? Kalau sekiranya dikatakan jatuh 3, maka dia tidak mewarisi istrinya. Tapi kalau dijatuhkan 1, berarti masih mewarisi istrinya. Kalau dijatuhkan nyatakan tidak jatuh, berarti tetap waris mewarisi. Jadi perlu dibahas masalah ini karena berkaitan dengan harta waris istri, apakah suami dapat atau tidak. Seperti yang dibahas sebelumnya, kalau masih talak raj'i maka saling mewarisi, tapi kalau sudah talak 3 tidak lagi mewarisi. Pendapat ketiga mengatakan tidak jatuh sama sekali. Kenapa tidak jatuh sama sekali? Karena kata-kata anti tolikun salasan itu satu kalam, tidak boleh dipisah-pisah bahagiannya dengan bahagian yang lain. Tidak boleh diberikan kepadanya hukum sebahagian, tidak boleh diberikan kepadanya sebahagian, tidak boleh diberikan kepada sebagian kalam, hukum kalam semuanya. Nah, dia pengen ngucapin satu kata anti tolikun salasan, sementara anti tolikun isinya mati. Maka ketika salasan gagal, maka gagal juga lah anti tolikun, karena dia satu rangkaian. Jangan kalam dipotong-potong. Itu pendapat ketiga. Imam Ismail Al-Busanji memberikan penegasan, keterangan yang lengkap dan jelas. Jika suami meniatkan kata-kata 3 saat mengucapin tolik, anti tolik, dalam hati suami sudah ada kata-kata 3, suami hanya pengen memastikan niat tersebut dengan lafaz sehingga diucapin salasan, hatinya sudah ada niat 3, maka pastilah talak itu jatuh 3 tanpa diucapkan 3 sekalipun, cukup niat saja itu jatuh yang diniatkan. Tapi kalau suami ngucapin anti tolik, tidak ada niat dalam hatinya ngucapin 3, pas kalimat tolik istrinya mati, pas kalimat salasan istrinya sudah betul-betul meninggal, maka jatuh talak 1 saja. Itu satu kasus. Kasus berikutnya, suami bilang begini, anti tolik, anti tolik, anti tolik. Jadi antara kalimat itu terjeda oleh ngambil nafas. Bukan anti tolik, anti tolik. Kalau anti tolik, anti tolik, itu lagi anti tolik. Batu juga anti tolik. Ndehen anti tolik. Jadi antara kalimat itu terjeda. Maka jedahnya itu lebih daripada kadar ngambil nafas, maka jatuhlah talak 3. Kalau suami ternyata dia belajar nahwu, maksud saya itu taukid gitu. Nah, kamu nggak belajar taukid ya dalam Islam. Taukid terbagi 2, ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Taukid maknawi menggunakan kalimat nafsu kullu hainu ajma'u, kawan-kawan jama' atau usahu.
Abtamu bersama. Nah, kalau taukid lafzi itu ngulang lafaz tertentu. Dia terbagi 4, ada taukid huruf, ada taukid isim, ada taukid fi'il, ada taukid jumlah. Ini taukid jumlah namanya. Nah, anti-tolik itu taukid jumlah kata dia. Tidak diterima di pengadilan. Kenapa nggak terima pengadilan? Karena terjeda. Yang nama taukid itu nggak ada terjeda. Tapi dia boleh beramal secara batin. Nah, tapi apabila tidak terselangi oleh jeda, oleh yang memisah, anti-tolik. Bagaimana hukumnya? Kalau suami bermaksud adalah taukid ma ba'dal ula laha, kalimat setelah pertama, yaitu kalimat kedua dan kalimat ketiga. Kalimat kedua dan ketiga itu taukid bagi yang pertama, berarti talak jatuh 1. Kenapa? Taukid dalam kalam itu maklum, mengulang-ulangi adalah salah satu metode taukid. Tapi kalau dia niat adalah istinaf, setiap kali mengucapin anti-tolik, kemudian diucapin lagi anti-tolik, niatnya mengulang kata, mengawali kata, bukan mengulang, tapi mengawali, maka jatuhlah 3 talak. Tapi kalau diucapkan kalimat tersebut tanpa ada niat taukid tidak, niat istinaf tidak, mutlak. Menurut pendapat Azhar jatuh 3 karena zahir lafaz. Menurut pendapat yang kedua tidak jatuh 1 karena taukid itu ada kemungkinan taukid iya, kemungkinan istinaf iya, berarti syak. Idrabul hudud bisubhat, maka diambil yang yakin 1. Apabila suami bermaksud mentaukidkan dengan kalimat kedua akan kalimat pertama, sementara kalimat ketiga istinaf, anti-tolik itu kalimat talak. Anti-tolik kedua taukid kepada anti-tolik pertama, anti-tolik ketiga istinaf, maka jatuh talak 2. Atau sebaliknya, dia maksudkan yang kedua istinaf, pertama istinaf, yang kedua istinaf, kalimat ketiga taukid kepada kalimat kedua, itu jatuh 2. Bagaimana kalau dia niatkan yang ketiga mentaukid yang pertama? Itu pertama nggak bisa niat taukid. Yang pertama itu nggak perlu diniatkan, jatuh talak. Yang kedua dia niatkan istinaf. Yang ketiga niatnya taukid, tapi bukan untuk kalimat kedua, untuk kalimat pertama, maka jatuhlah 3. Kenapa 3? Enggak mungkin kalimat ketiga taukid kepada kalimat pertama karena ada di tengah-tengah kalimat kedua. Nah, batal taukidnya jatuh 3. Menurut pendapat kedua tetap jatuh 2 karena antara taukid dan muakkad enggak masalah. Artinya terpisah sedikit itu dimaafkan saja. Nah, sama dengan terpisah sakta tanafus, fauqa sakta tanafus. Nah, wa in qala, dan jika berkata ia suami, anti talikun wa talikun wa talikun, sahha qasdu ta'kidi ats-tsani bis-tsalits. Jikalau berkata suami, kamu tertalak dan tertalak,
dan tertalak, niscaya sahlah tujuan taukid yang kedua dengan yang ketiga. Litasawihima, karena sama keduanya, kedua dan ketiga. La, tidak sah al-awwali bithani, kalimat yang pertama dengan yang kedua. Liikhtisas tsani bil wawil atafi, karena terkhususnya yang kedua dengan waw ataf al-mujibi bitaghayyuri, karena wajib untuk berubah. Wa hadhihi suwaru wa bil atfil mujibi, yang mewajibkan. Bil wawil atfil mujibi, dengan waw ataf yang mewajibkan. Bitaghayyuri, untuk berubah, karena berubah, bagi berubah. Wa hadhihi suwaru, dan adapun ini contoh-contoh, fi mautu'atin, pada wanita yang telah diwata'. Walau qala kunna li ghairiha fatalqatun bi kulli halin, maka jikalau berkata ia suami akannya suar, contoh-contoh, bagi selainnya mautu'ah, maka jatuh satu talak dengan setiap keadaan suar. Li'annaha tabinu bilafzil awwali, karena sesungguhnya istri mautu'ah tertalak bain ia mautu'ah. Karena sesungguhnya wanita ghairil mautu'ah tertalak bain ia wanita ghairil mautu'ah bilafzil awwali, dengan lafaz yang pertama. Fala yaqa'u, maka tidak jatuh ia talak, ai li ghairi madkhuli biha, bagi selain wanita yang didukhul dengan wanita. Tinggal tulisannya apa itu? Agak janggal banget. Fala yaqa'u bima ba'dahu syai'un, maka tidak terjatuh dengan sesuatu setelahnya, sesuatu akan sesuatu, oleh sesuatu. Maka baca bahasa Arabnya. Fala yaqa'u bima ba'dahu syai'un, maka tidak terjatuh. Syai'un itu pakaiannya. Maka tidak terjatuh dengan sesuatu setelahnya, sesuatu Setelahnya. Yang pertama, lafaz yang pertama, Ya. akan Oleh sesuatu. Walau qala bihadhihi, jikalau berkata ia suami bagi ini, ai li ghairi madkhuli biha, bagi ini, ai bagi selain wanita yang digauli dengannya wanita. Nah, Walau qala, dan jikalau berkata ia suami, in dakhaltid dara, jika memasuki olehmu akan rumah, fa anti talikun wa talikun, maka kamu tertalak dan tertalak. Fadakhalat, lalu maka masuk ia wanita, fasintani, maka jatuhlah dua talak, fil asahi, menurut pendapat ashah. Li'annahuma, karena sesungguhnya keduanya, kalimat talak jami'an, terkumpul keduanya, mu'allaqatani bidukhuli,
yang berkaitan keduanya dengan masuk. Wala tartiba bainahuma, dan tidak ada tertib antara keduanya. Wasani, adapun pendapat kedua, la yaqa'u illa wahidatun, tidak jatuh ia talak kecuali satu. Kama lau najaza, sebagaimana jikalau mentembuskan, ya suami akan talak, mentembuskan talak, tidak langsung talak. Walau akhara syarta, jikalau mengakhirkan ia suami akan syarat, fakila alal wajhain, maka dikatakan atas dua wajah. Wakila, dan pendapat kedua ada yang mengatakan yuqta'u biwuqu'i tintaini, dipastikan dengan jatuh dua talak, liintifa'il ihtimali syarti, karena ternafi kemungkinan syarat, bi ahadil lafzain, dengan salah satu dua lafaz, bi khilafihi, dengan sebaliknya lafaz fil awwali, pada yang pertama. Nah, ketika suami mengucapkan kata-kata anti tolikun wa tolikun wa tolikun, maka taukid hanya berlaku di sini. Kalimat ketiga mentaukid kalimat kedua. Kalimat ketiga wa tolikun itu taukid kepada kalimat kedua wa tolikun, karena kata-katanya sama. Tidak boleh mentaukid kalimat pertama dengan kata kedua. Anti tolikun wa tolikun, ini kita katakan taukid kepada kalimat sebelumnya, tidak boleh, karena yang kedua sudah pakai huruf waw ataf. Waw ataf itu mewajibkan tagayur. Faedah waw ataf adalah tagayur, beda. Jadi kalimat tolikun wa tolikun itu beda, gak bisa disamakan. Sementara taukid adalah barang yang satu. Taukid barangnya satu, sementara dengan ada waw itu menghasilkan tagayur. Itu dalam kaidahnya begitu. Kalau ada kalimat dan, berarti dia beda. Si Zaid dan temannya akan datang. Nah, berarti si Zaid sama teman itu beda, gak sama orang. Umar dan Bakar dan Johan, itu orangnya beda. Tapi kalau tanpa huruf waw berarti orang sama. Datang Umar Bakar. Umar Bakar berarti Umar bin Bakar, orangnya satu. Tapi kalau sudah ada waw, Umar dan Bakar berarti orangnya dua. Nah, itu juga di sini tolik tidak ada waw. Jadi kata nomor 2 wa tolikun tidak boleh kita jadikan taukid kepada kalimat tolikun, tapi kata nomor 3 wa tolikun boleh taukid kepada wa tolikun kedua. Maka jatuhlah talaknya 2. Nah, karena dia cuma hanya bisa taukid ke 1, maka jatuhlah talaknya 2. Ini bentuk-bentuk kejadian yang kita bahas di atas itu berlaku pada wanita yang sudah digauli suaminya. Kalau suami mengatakan kalimat di atas, anti tolik, anti tolik, anti tolik, anti tolikun, wa tolikun, wa tolikun, bagaimanapun niat suaminya, mau taukid kah, mau istinaf kah,
yang kedua taukid yang pertama kah, yang kedua dan ketiga taukid yang pertama, yang kedua mentaukid yang pertama, atau yang ketiga mentaukid yang kedua, atau yang ketiga mentaukid yang pertama, dan seluruh pembahasan di atas, tetap kalau istri itu belum didukhul jatuhnya satu. Kenapa jatuh satu? Karena dengan kata pertama istrinya langsung ba'in. Karena menceraikan wanita sebelum digauli jatuhlah talak ba'in surah, maka tidak ada iddah. Nah, apa tadi namanya? Fala yaqa'u la yaqa'u bima ba'dahu syai'un. Fala yaqa'u bima ba'dahu syai'un, maka tidak terjatuh dengan kata-kata kalimat setelahnya anti-tolik, yang nomor 2, nomor 3, anti-tolik, wa tolikun, wa tolikun, kata nomor 2 dan nomor 3 oleh apapun, karena dia sudah baik. Merujuk kepada pembahasan sebelumnya, wanita yang sudah baik tidak dihubungi oleh talak. Nah, kemudian apa semuanya? Qala li hazihi Walau qala li hazihi ay li ghairil madkhuli biha. walau kana li hadhihi aw li ghairil madkhuli biha, jikalau suami berkata kepada wanita yang ini, yaitu wanita yang Li ghairil madkhuli ghairil madkhuli biha, yang tidak didukhul. Kalau suami berkata kepada wanita yang belum didukhul, in dakhaltid dar fa anti taliq wa taliq, nah, in dakhaltid dar ini maqul qaul dari suami. Kalau suami berkata kepada istrinya yang belum didukhul, apa kata dia? In dakhaltid dara fa anti talikun wa talikun, jika kamu masuk rumah maka kamu jatuh talak dan jatuh talak pada khalas. Lalu istri yang belum dukhul itu masuk dia pasitani, jatuh talak 2 menurut pendapat asal. Nah, jatuh talak 2 menurut pendapat asal. Nah, kenapa masih dibahas wanita yang belum didukhul nilai talaknya, sementara dia kan baik juga? Ini melanjutkan pada pembahasan kemarin atau merujuk kepada pembahasan kemarin, apabila seseorang kembali kepada istrinya dengan rujuk, dengan nikah yang baru, maka nilai talaknya hanya sisa yang pernah yang diucapin. Nah, kalau sekiranya dia kawin, nikah kembali dengan wanita ini, berapa sisa hak talaknya? Kemarin sebelum dukhul dia katakan sama istrinya, in dakhaltid daru fa anti talikun wa talikun, kalau kamu masuk rumah kamu jatuh talak. Lalu masuklah istrinya, maka jatuhlah talak 2. Berarti kalau dia lepas itu kan nggak ada iddah, karena talak sebelum dukhul nggak ada iddah. Kawin lagi orang itu, akad nikah lagi, berarti sisa talaknya sisa 1, karena tadi dihitung 2. Nah, dalam waktu yang sama masalah ini menjadikan masalah perbandingan kepada kata-kata anti tolikun, anti tolikun, anti tolikun.
Nah, kalau itu diucapkan oleh suami kepada istri yang belum digauli, itu jatuhnya berapa? 1. Nah, yang kedua sama yang ketiga enggak memberi pengaruh, karena istri sudah bain yang kata anti talikun pertama. Lalu apa bedanya kalau dia katakan di sini idza khaltid dar fa anti talikun wa talikun? Jika kamu masuk rumah maka kamu jatuh talak dan jatuh talak. Kenapa jatuh dua? Yang anti talik jatuh satu. Idza khaltid dar fa anti talik wa talik, masuk rumah dia jatuh dua. Kenapa dibedakan? Dan alasan Imam Jalaluddin bi'annahuma jami'an mu'allaqatani bidu, karena dua talak itu sekaligus dikaitkan kepada masuk rumah dan tidak ada tertib antara dua talak. Antitolik itu kalimatnya tertib berurutan. Maka ketika diucapkan antitolik pertama putus hubungan selama-lamanya, maka antitolik kedua sama ketiga enggak aktif, karena sudah putus hubungan suami istri selama-lamanya dan bain. Tapi kalau di sini antitolik wa tolikun, itu kedua-duanya diletakkan di posisi yang sama, kemudian digantungkan kepada masuk rumah. Ketika istri masuk rumah, jatuhlah kedua-duanya serentak. Akhirnya jatuh dua talak, karena dia disusun bukan begini, tapi susunannya begini. Nah, diletakkan oleh suaminya dua talak di palang pintu. Nah, kalau kamu masuk rumah, kalau kamu buka pintu masuk rumah, jatuhlah talak. Karena urutannya sejajar, bukan berurutan, tapi begini. Masuk di rumah jatuh dua. Nah, itu bedanya sama tadi. Tadi dia berurut. Nah, ketika berurut, antitolik jatuh satu. Ketika jatuh satu, turun pun bahin. Datang kalimat antitolik kedua, nggak bisa dia tembus lagi. Nah, pendapat kedua katakan tidak jatuh kecuali satu. Sama hukumnya dengan talak tembus yang tadi. Ini kan talak mu'allaq ini, masuk rumah. Sama yang talak tembus tadi, antitolik kan jatuh satu. Anti wa talikun kan jatuh satu. Sama dengan itu. Kalau suami mengakhirkan syarat, maka dikatakan dua pendapat juga. Apa maksud mengakhirkan syarat? Mana? Apa? Masuk rumah. Apa maksud diakhirkan? Dari kalimat talak. Dari kalimat talak. Jadi diucapkan pertama sekali. Fa anti talik wa talik inda khaltid dar. Nah, kalau suami mengakhirkan syarat, dia nikah seperti bahasanya. Nah, jika dia mengakhirkan syarat, kenapa? Syarat mana? Maksudnya diucapkan dulu anti tolik wa tolik, kemudian baru disebutkan inda khaltid dar. Maka hukumnya sama dengan kalau syarat diletakkan di depan, itu dua wajah. Menurut pendapat yang kedua, mengkotok dengan jatuh dua talak. Tidak ada khilaf di sana. Ini pendapat kedua. Karena ternafi menempatkan ta'aluk syarat. Karena ternafi menempatkan ta'aluk syarat dengan salah satu dua lafaz. Dengan sebaliknya syarat diletakkan pada pertama, atau dengan sebaliknya syarat pada tulisan pertama, yaitu syarat duluan baru
talaknya belakangan. Tapi kalau talaknya duluan, maka tidak bisa menggabungkan syarat kedua kalimat tersebut. Nah, tidak mungkin menggabungkan kalimat kepada dua talak tersebut. Pasti syaratnya lengket pada yang di ujung saja. Nah, karena ternafi menempatkan ta'alluq syarat dengan salah satu dua lafaz. Nah, pasti syarat langsung berhubungan dengan kedua-duanya karena dia diletakkan di awal. Fa anti tolikun wa tolikun, baru syarat belakang in. Jadi kalau syarat di ujung pasti kembalinya kedua yang di depan. Tapi kalau syaratnya duluan, bisa kembalinya ke yang terdekat. Nah, jadi Walau qala, jikalau berkata ia suami, limautu atin, kepada wanita yang diwatok, kalau diwatok, anti tolikun tolkotan, kamu tertalak akan satu talak, ma'a tolkotin, bersama satu talak yang lain, au ma'aha, atau bersamanya tolkotan. Tolkotun itu ada satu talak, fafintani, maka jatuh dua talak ma'an sekaligus. Wakila, pendapat kedua, murattaban, secara tertib berurutan. Wayan bani alaihima qauluhu, dan mendasari atas keduanya pendapat oleh perkataan musannif. Wakada, dan begitu juga ghairu mautu'atin, begitu juga wanita yang belum dimautu'ah, yang bukan mautu'ah, yang belum diwatok, fil asahi, menurut pendapat asah. Fi'lul, ini fi'lul, di kitab lain fa'ala. Situ fi'lu apa ini? Alif lam. Ala, fa'ala, sama fi'lu. Hanya panjang, maka atas. Oh ya betul. Fa'ala muayyati. Iya, bagaimana? Ma'ayyati. Maka berdasarkan pendapat Ma'iyah, yaqa'u sintani, jatuh ia talak dua talak. Wa 'ala tartibi, dan berdasarkan tertib, wahidatun, itu satu talak. Tabinu biha, yang tertalak bain ia wanita dengannya, wahidatun, dengannya satu talak. Walau qala anti talikun talqatan qabla talqatin, jikalau berkata ia suami, kamu tertalak akan satu talak sebelum satu talak, au ba'daha, atau setelahnya satu talak, talqatun itu satu talak, fatintani, maka jatuhlah dua talak, fi mautu'atin, pada wanita yang telah diwatok, wa talqatun, dan satu talak, fi ghairiha, pada wanita yang belum diwatok. Tabinu biha tertibi, yang tertalak bain ia wanita ghairu mautu'atin, dengannya satu talak, tertibi karena tertib. Walau qala, jikalau berkata ia suami, anti talikun, kamu tertalak,
talqatan ba'da talqatin, akan satu talak setelah satu talak, au qablaha talqatun, atau sebelumnya satu talak akan satu talak, maka fakadha, maka begitu juga, ai yaqa'u sintani, jatuhlah dua talak, fi mautu'atin, pada wanita yang telah diwata', wa wahidatun fi ghairiha, dan satu talak pada wanita yang belum diwata'. Fil asahi, menurut pendapat asah, fa fihima sahibihima, fil asahi fihima, menurut pendapat asah pada keduanya tertib dan ma'iyah. Keduanya pendapat. asal itu pendapat. Kok asal ada dua pendapat? Pada keduanya contoh dua masalah tertib dan ma'iyah. Ada tertib ma'iyah. Pada dua masalah. Masalah pertama, anti tolikun tolkotan qabla tolkotin atau ba'da tolkotan. Masalah kedua, anti tolikun tolkotan qabla tolkotin atau qabla tolkotun atau qabla tolkotan. Nah, Wakilah, dan adapun pendapat kedua, la yaqa'u fi mautu'atin illa wahidatun, itu tidak terjatuh ya talak pada wanita yang telah diwata' kecuali satu talak. Li jawazi ayyakunal makna ba'da talqatin mamlukatin li, karena boleh jadi bahwa ada ia ayakunal makna, bahwa ada ia makna, ayakunal makna bahwa ada ia makna, apa iya? bahwa ada makna, adalah makna ba'da talqatin, setelah satu talak. Ba'da talqatin itu yang dipermilikkan untukku, talak yang dipermilikkan, dimiliki untukku. Au qablaha talqatun, au qablaha ikayah juga. Nah, Talqatun mamlukan, talqatan mamlukatun li, mamlukatan li, kan satu talak yang dimiliki. bahwa adalah makna Qablaha, qabla talqatan, bahwa adalah makna qablaha talqatan, itu yang dimiliki. Wa alal awal, berdasarkan pendapat pertama, kila dikatakan taqaul munjazatul awal, jatuh, ia kan jatuh talak langsung, yang langsung, berdasarkan pertawalan pertama sekali. Wa ta'ubuha mutadammanatu, dan menghukum maupun menyusul akannya wahidatun, akannya talak, munajjazah, menyusul akannya munajjazah oleh yang mengandung atau yang tersisip. Wa yalhu dzikru ba'du wa qablu,
dan tersia-sialah penyebutan ba'da dan qabla, setelah dan sebelum. Wal asahu fil asli rawdah wuku'u mutadammanati awalan. Dan adapun menurut pendapat asah dalam asal rawdah itu jatuh yang terkandung pertama sekali, cuma munjaza, kemudian yang langsung. Wa ala hada, dan berdasarkan ini kila dikatakan yaqa'u fi ghairi mautu'ati thintani, jatuh talak pada selain wanita yang belum diwata' itu dua talak, oleh dua talak. Wa yalhu dzikru ba'du wa qablu, dan tersia-sialah penyebutan ba'da dan qabla, setelah dan sebelum. Wa ka'annahu, dan seolah-olahnya suami qala, dan seolah-olahnya kila dikatakan talqataini, dua talak, jatuh dua talak. Hukum bersumber dari kata-kata, lain ucapan dan hukumnya. Ini masih membahas kata-kata. Dari mana mulai? Walau qala, jikalau suami berkata kepada wanita yang sudah digauli, istri yang sudah digauli, anti tolikun tolqatan ma'a tolqati, kamu jatuh talak akan satu bersama satu, atau ma'aha bersamanya satu, tolqatan akan satu lagi, maka jatuhlah talak dua secara serentak. Menurut pendapat yang kedua, secara berurutan. Nah, hukum ini akan memberi pengaruh, pendapat ini akan memberi pengaruh pada hukum setelahnya. Apakah kita mengatakan itu ma'iyah atau murattabah? Apakah kita berpendapat ma'iyah atau tartib? Wa yambani alaihima, berdasar kepada dua masalah ini, ma'ankah atau murattabankah, hukum yang akan dibahas di depan yaitu ghairul mautu'a fil asahi. Begitu juga jatuh talak dua kepada wanita yang belum digauli. Nah, kenapa asal dua juga jatuh? Kenapa dua? Karena dia menggunakan ma'iyah. Maka berdasarkan ma'iyah jatuh dua, berdasarkan tertib jatuh satu. Karena ketika wanita yang belum digauli ketika dijatuhkan talak satu, dia langsung bain, maka talak dua tidak bisa lagi jatuh kepada dirinya. Tadi kata-kata di atas anti tolikun matolkotan ma'atolkati, dia menggunakan bahasa ma'a, bukan menggunakan bahasa waw, bukan menggunakan bahasa summa, tapi ma'a. Ma'a itu kan serentak. Kalau serentak itu sama saja seorang suami menjatuhkan talak dua sekaligus kepada istrinya yang belum digauli, ya jatuhnya dua. Anti tolikun tolkoten, kamu talak dua, jatuhlah dua sama istrinya. Itu kalau kita ambil makna dari kalimat di atas adalah ma'iyah. Tapi kalau kita ambil tertib, berarti istri yang belum didukul jatuhnya cuma satu.
kedua, kalau suami ngomongnya begini, anti tolikun qabla talqatin, kamu jatuh talak akan satu talak sebelum satu talak, atau ba'daha talqatan, setelahnya satu talak akan satu talak, maka jatuhlah dua talak pada wanita yang sudah digauli, jatuh satu talak pada wanita yang belum digauli. Nah, karena di sana ada tertib, karena menggunakan bahasa sebelum dan setelah. Kamu jatuh satu talak sebelum satu talak, kamu jatuh talak satu, setelahnya satu lagi. Kemudian kalau suami ngomongnya begini, anti tolikun tolkotan ba'da tolkotin, dibalik kalimat di atas, anti tolikun tolkotan ba'da tolkotin, kamu jatuh talak akan satu setelah satu, atau sebelumnya satu talak. Begitu juga hukumnya, sama. Wanita yang sudah digauli jatuhnya dua, wanita yang belum digauli jatuh satu, menurut pendapat Ashab pada dua kasus tersebut. Hukum kembali kepada dua kasus di atas. Nah, yang pertama, anti tolikun talqatan qabla talqatin atau ba'da talqatan. Yang kedua, anti tolikun talqatan ba'da talqatin atau qabla talqatan. Wakila muqabil Ashab mengatakan tidak jatuh talak pada wanita yang digauli kecuali satu juga. Nah, kalau wanita yang yang belum digauli itu sudah jelas jatuh satu, nggak ada khilafiyah. Nah, mudah-mudahan ya nggak ada khilafiyah. Sepertinya ada juga khilafiyah di bawah. Nah, terus sementara katakan dulu nggak ada khilafiyah. Kenapa? Karena ada bahasa tertib di sana. Ada bahasa sebelum, ada bahasa setelah. Berarti berurutan. Kalau berurutan jatuh yang pertama, maka yang kedua nggak mungkin jatuh lagi kepada istri yang belum digauli karena dia sudah bain. Namun muqabil Ashab mengatakan bukan hanya istri yang belum digauli saja, yang sudah digauli juga jatuh satu. Bagaimana cara memahami dia kalimat di atas? Kenapa bisa jatuh satu? Metode pemahamannya begini. Karena bisa saja makna kalimat ba'da talqatin adalah mamlukatan li. Nah, kalimat mana itu? Muqabil Ashab yang mengomentari yang pertama atau yang kedua? Muqabil Ashab ini berkomentar di kejadian pertama atau kedua? Kedua, yaitu kata-kata anti tolikun tolqatan ba'da tolqatin. Kata muqabil Ashab bisa saja makna ba'da tolqatin itu mamlukatan li. Jadi maksudnya adalah anti tolikun tolqatan ba'da tolqatin mamlukatin li. Nah, kamu wanita yang dijatuhkan talak akan satu talak setelah satu talak yang masih menjadi milikku. Itu takdirnya. Kamu saya jatuhkan satu talak setelah satu talak yang masih dimiliki bagiku. Jadi yang dijatuhkan kepada kamu itu cuma satu, yang satu lagi masih milik saya.
Nah, begitu juga makna kalimat qablaha. Qablaha talqatan. Kamu saya jatuhkan satu talak, sebelum satu talak itu ada satu talak yang masih milikku. Itu takdirnya. Jadi jatuhnya satu. Ini fikih mengolah kata-kata. Wa alal awali, berdasarkan pendapat pertama dikatakan jatuh. Mana pendapat pertama? Nah, cari dulu pendapat pertama. Mana pendapat pertama? Asal. Apa kata asal? Apa kata asal? Kata asal adalah sintani, fasintani fi mautu'ah wa talqatun fi ghairiha. Nah, berdasarkan pendapat pertama, jatuh dua talak pada wanita yang sudah digauli kalau suaminya menggunakan redaksi tadi, anti talikun talqatan ba'da talqatin atau anti talqitun talqatan qabla talqatan, atau anti talikun talqatan ba'da talqatin atau talqatan qabla talqatan. Nah, talqatan lah. Siapkan aja duriannya. Nah, berdasarkan pendapat pertama, kalau suami menggunakan kalimat di atas, yaitu jatuh dua talak kepada wanita yang sudah digauli, maka di situ terjadi dua kaul lagi. Ada dua pendapat lagi. Pendapat pertama apa? Jatuh yang tembus pertama. Nah, jatuh talak tembus dulu. Mana talak tembus? Mana kalimat tembus? Anti talikun. Nah, itu yang jatuh satu. Itu namanya tembus. Nah, kemudian diiringi oleh talak yang terkandung. Nah, yang termafhum. Lalu sia-sialah penyebutan kata-kata ba'da dan qabla. Jadi qabla sama ba'da itu dianggap enggak ada. Berarti yang jatuh adalah anti talikun talqatan. Jadi ba'da itu dihapus. Nah, menurut pendapat Aqsa yang ada dalam Asar Raudhah, yang jatuh pertama itu adalah talak yang terkandung, kemudian baru disusul oleh talak tembus. Sudah. Jadi lahir lagi anak-anak pendapat. Nah, beranak itu pendapat. Sudah selesai? Belum lagi. Nah, berdasarkan pendapat yang ini mana lagi itu? Hah? Yang tembus yang pertama jatuh adalah yang terkandung, kemudian baru disusul oleh yang tembus. Dikatakan, lagi pendapat satu lagi, jatuh pada wanita yang tidak digauli juga dua. Wanita yang belum digauli juga jatuh dua. Kalau kita ikut pendapat Ashab dalam Asar Raudhah, yang jatuh yang terkandung dulu baru disusul oleh yang tembus. Kalau yang terkandung dulu yang jatuh kemudian yang tembus, ya pasti jatuhnya dua. Nah, karena nggak penting dulu jatuh baru yang penting jatuh. Kalaulah yang terkandung saja jatuh, apalagi yang tembus, berarti jatuh dua. Sia-sialah penyebutan kata-kata ba'du dan qabla. Seolah-olah pengucapannya begini, anti talikun talqatain, kamu jatuh talak dua.
qabla itu dianggap nggak berlaku. Hanya tinggal dipikir pemahamannya saja, untuk bertemu di masyarakat nggak jumpa. Kapan pula ada masyarakat yang anti tolkotan ba'da tolkotin au qablaha tolkotan. Tapi fuqaha membahas masalah seperti ini berarti pernah terjadi di zaman mereka menggunakan masih kental dengan namus salaf. Kalau hari ini fungsinya hanya sekedar memahamkan kepada kita bahasanya hukum fikih itu betul-betul bergantung kepada ucapan. Nah, beda ucapannya, beda hukumnya. Nah, lanjut. Walau qala, jikalau berkata ia suami, anti talikun, kamu tertalak, tolkotan fi tolkoti, satu talak dalam satu talak, waroda ma'a tolkoti, ini dimaksudkan suami, dan adapun yang dimaksudkan suami, Aroda bermaksud ia suami, fi madhi bermaksud ia suami akan ma'atul qatin sama satu talak. Fatal qatani, maka jatuhlah dua talak. Walafzatul fi, dan adapun lafaz fi tusta'malu bil makna ma'a, dipergunakan ia lafaz fi dengan makna ma'a. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, udkhulu fi umamin, masuklah bersama umat. Au zorfin, atau bermaksud ya suami kan zorof. Au hisabin, atau hitungan. Au atlaqa, atau memutlakan ya suami. Fatalqatun, maka jatuh satu talak. Li'annaha, karena sesungguhnya satu talak muqtadha zarfi, itu yang ditetapkan zorof, yang diinginkan zorof. Wa mujibul hisabi, dan yang diwajibkan hisab. Wal muhaqqaqu fil itlaq, dan yang dipastikan dalam memutlakkan. Walau qala, dan jikalau berkata ia suami, anti talikun, kamu tertalak, nisfa talqatin fi nisfi talqatin fatalqatun, dengan setengah talak dalam setengah talak, maka jatuh satu talak. Bikulli halin, dengan setiap keadaan, mimma tukira min iradatil ma'iyati, dari sesuatu yang telah disebutkan dari yang diinginkan, ma'iyah. Wa huwa, dan abunya itu jelas. Au zorofu, atau zorof. Au hisabu, atau hisab. Au adamu syai', atau tidak ada apapun. Li'anna talaqa la yataba'adu, karena sesungguhnya talak itu tidak terbagi-bagi ia talak. Wa lafzatul nisfi saniyati maktubatun fi hamishin nuskhil musannifi nusfatil musannifi, dan adapun lafaz nisfi yang kedua itu tertulis, ya, nisfi yang kedua dalam pinggiran naskah musannif, bi ghairi khatihi, dengan tanpa tulisan musannif. Yang selain tulisannya musannif.
wahia, dan adapun dianya pendapat naskah. dan adapun dianya naskah, wahia sawabu, dan adapun dia naskah itu yang benar, kama takartu, sebagaimana yang telah aku sebutkan fil muharrar wa syarhi, dalam kitab muharrar dan kitab syarh tabir. Id law usqitat, karena jikalau digugurkan, wa urida ma'iyah, dan dikehendaki ma'iyah, Kalau digugurkan akan ia naskah, nisfusannya. jikalau digugurkan akan ia nisfusannya dan diinginkan ma'iyah, waqa'a talqatani kama fi syarhi, saya jatuhlah dua talak sebagaimana disebutkan dalam kitab syarah tabir. Nah, Allah, suami bilang ke istrinya, anti tawalikun talqatan fi talqatin, menggunakan huruf fi. Tadi menggunakan huruf waw, kemudian menggunakan kalimat kullu dan ba'du, sekarang menggunakan huruf fi. Anti tawalikun talqatan fi talqatin. Kalimat tersebut dia memiliki beberapa mafhum, tergantung kepada niat kita yang membaca. Kalau niat musannaf fi itu bermakna ma'iyah, maka jatuh talaknya dua. Engkau wanita yang jatuhkan talak akan satu bersama satu, berarti dua. Kenapa fi bisa diartikan ma'a? Karena lafaz fi itu digunakan dengan makna ma'a, sebagaimana dalam firman Allah, udkhulu fi umamin, masuklah kalian wahai orang-orang kafir bersama umat-umat lain di neraka. Jadi fi bermakna ma'a. Jadi untuk dalil fi bermakna ma'a itu juga karena berkaitan kepada hukum halal dan haram, itu mesti mengutip daripada Quran, hadis sahih. Nah, jadi kira mazhab itu tidak punya dalil, karena efeknya ini adalah halal haram. Cerai 1-2 talak itu masalah halal haram, nggak bisa didorong. Nah, tapi kalau musannaf, kalau suami niatnya fi itu zaraf. Saya enggak niat fi bermakna ma'a dalam Al-Quran, tapi niat saya adalah fi itu zaraf. Atau hisab perhitungan. Karena dalam ilmu berhitung, dalam bahasa Arab, fi itu bermakna kali. Nah, wahidun fi wahidin itu maknanya 1 kali 1. Isnaini fi isnain itu maknanya 2 kali 2. Itu dah bisa. Fi bermakna kali. Atau atlaqa, menyampaikan secara mutlak, maka jatuhlah 1 talak. Kenapa jatuh 1 talak? Karena zaraf, karena 1 itu adalah tuntutan zaraf. Anti tolikun talqatan fi talqatin, kamu wanita yang jatuh talak akan 1 pada 1. Nah, 1 di tempat 1, ya 1 tempat 1 kan. Nah, dan itu 1 adalah hasil dari perhitungan mujib hisab yang diwajibkan oleh perhitungannya 1 kali 1 kali 1 1 kali 0 1 kali 0 0 kali 1 0 kali 1 Hah? Data fikih juga perlu berhitung. Nah,
Nah, sementara kalau musannaf, kalau suami niatnya nggak ada niat berhitung, nggak ada niat zaraf, nggak ada niat mahiyah, berarti mutlak. Maka yang dipastikan dalam talak kan satu. Berarti jatuh satu karena yang pastinya cuma satu. Oke. Sekarang anti tolikun nisfa tolkatin fi nisfi tolkatin. Kuceraikan kamu talak satu, kamu ceraikan kamu setengah talak dalam setengah talak. Maka jatuh satu dengan seluruh keadaan. Apa maksudnya seluruh keadaan? Ya dari yang disebutkan tadi. Min iradatil mahiyah wa wadha'in. Kalau maksud suami bersama itu kan jelas satu. Setengah bersama setengah berapa? Satu. Atau zaraf setengah pada setengah, atau hitungan setengah kali setengah berapa? Hah? Setengah kali setengah. 1/2 dikali 1/2. Hah? 2/2. Sibuk mikirin kalimat, mikirin matematik lagi. 1/2 1/2 kali 1/2. Kalau kali-kali itu penyebutnya tetap sama, 2/2. Nah, ya, 2/2 kali, berarti 1 kali 1 2 4, berarti 1/4. Setengah kali setengah 1/4. Betul kan? Setengah ditambah setengah baru 1. Setengah dikurang setengah 0. Setengah dikali setengah 1/4. Nah, atau niatnya mutlak, itu tetap jatuh satu. Kenapa jatuh satu? Karena talak itu tidak bisa dibagi. Itu alasannya. Walaupun perhitungan mengatakan setengah kali setengah 1/4, kenapa jatuh satu? Karena talak nggak ada istilah 1/4. Setengah pada setengah itu hasilnya setengah. Zaraf itu tetap alasannya talak, tidak ada istilah setengah dibagi-bagi. Kemudian lafaz setengah yang kedua, ini komentar Imam Jalaluddin tentang asal usul lafaz kalimat, yaitu setengah kedua. Mas setengah kedua, walau qala anti talikun nisfa talqatin fi nisfi talqatin. Nah, fi nisfi talqatin ini kalau kita cek tulisan asli dari Minhaj, tulisan Imam Nawawi, itu nisfi yang kedua itu ditulis di pinggir, tapi bukan tulisan beliau. Nah, ditulis di pinggir tapi bukan tulisan beliau. Ini sudah berbicara tentang sesuatu yang kita tidak bisa buktikan. Nah, untuk membuktikan kalimat ini kita harus cari dulu kitab teks yang dikatakan oleh Imam Jalaluddin ini. Mana sekarang Allah mungkin sudah ikut kebakar, ditenggelamkan ke laut ketika tentara Barbar, tentara Barbar menghancurkan Turki Utsmani. Barbar, Tartar kan orang Barbar. Tartar menghancurkan perdaraan Turki Utsmani, kan kita tuh hancur di situ juga.
Nah, jadi menurut tulisan asli kitab Minhaj tulisan Imam Nawawi itu tulisan nisfi talqatin yang kedua itu ditulis di pinggir, terselip gitu. Tapi bukan tulisan beliau. Tapi itu benar. Nah, mungkin muridnya yang nambah, mungkin Imam Nawawi suruh tambah sama orang lain, sehingga tulisannya bukan beliau yang punya. Tapi itu benar, bukan sisipan Albani atau Wahabi lain ke kitab lain, tidak. Itu betul sisipannya. Itu penegasan pada Imam Jalaluddin Suyuti. Hal ini sudah aku bilang juga dalam kitab Muharrar dan Syarah Kabir. Karena kalau digugurkan kalimat tersebut, nggak ada kalimat fi nisfi yang kedua, lalu dimasukkan mahiyah, justru talaknya terbuat. Nah, anti tolikun nisfa tolbatin. Kemudian digugurkan kalimat fi nisfi tolbatin, maka akan jatuh buah. Sebagaimana dalam kitab Syarah Kabir. Wallahu a'lam itu maksudnya. Nah, walau qala anti tarikun, dan jikalau berkata ya suami kamu tertalak, tolkatan di tolkata ini akan satu talak dalam dua talak. Wa qasada ma'iyatan fa thalathun au dzarfan, dan bermaksud ya suami akan ma'iyah, maka jatuh tiga talak, atau dzaraf wahidatun, maka jatuh satu talak, au hisaban, atau hisab perhitungan, wa arfau fatin tani, dan mengetahui semi akan hitungan, maka jatuh dua talak. Li'annahuma mujibuhu, karena sesungguhnya kedua talak itu yang diwajibkan akannya talak. Wa li'annahuma mujibuhu, karena sesungguhnya kedua talak mujibuhu itu yang diwajibkan. ya. Ya. Talak perhitungan. Wa in jahilahu wa qasada ma'nahu, dan jika tidak mengetahui ia semi akan hitungan dan bertujuan ia semi akan maknanya, inda ahli hisabi, di sisi ahli perhitung, tolkatun wakila tintani, maka jatuh satu talak, dan menurut satu pendapat jatuh dua talak. Liqasdihi ma'na hisabi, karena bertujuan ia semi akan makna hitungan. Wa dufi'a bi an ma lam yu'lam la yasihu qasduhu, dan dianggap lemah akan ia pendapat dengan sesungguh sesuatu tidak diketahui, tidak sah tujuannya suami. Tidak sah itu tujuan suami. Itu tidak sah tujuannya suami. Mengkosaknya sesuatu. Mengkosaknya sesuatu. Wa illam yanwi syai'an fa talqatun, dan jika tidak berniat dia semi akan apapun, maka jatuh satu talak.
li'annaha muhaqqaqu, karena sesungguhnya satu talak itu yang pasti. Wa fi qaulin tintani in arafa hisaban, dan dalam satu kaul jatuh dua talak jika mengetahui ya suami akan hitungan hamlan alaihi, karena diarahkan atasnya hitungan. Nah, suami bilang sama istrinya, anti tolikun tolkotan fi tolkoten, kamu wanita yang dijatuhkan talak akan satu dalam dua. Fi itu juga memiliki tiga makna. Tasawurnya 4 seperti tadi. Pertama maya, yang kedua zarfiyah, yang ketiga hisabiyah, yang keempat itlaqiyah. Kalau suami bermaksud ma'iyah, jatuh talaknya 3, karena 1 bersama 2, 3. Atau maksud suami zaraf, 1 yang ada pada 2, maka jatuhlah 1. Kamu saya jatuhkan talak 1 yang ada pada 2, berarti jatuh talak 1. Nah, kalau niatnya hitungan dan dia tahu hitungannya, maka jatuhnya 2. 1 kali 2. Nah, fi bermakna kali, 1 kali 2. Dan dia tahu 1 kali 2 itu 2, maka jatuhlah 2. Karena 2 itu adalah hasilnya hitungan. Mujabuhu, mujab. Karena 2 itu adalah dihasilkannya hitungan. Tapi kalau dia tidak tahu hitungan, 1 kali 2 dia nggak tahu berapa. Kali itu pun nggak pernah dengar ya. Itu kali. Kira dia bercangkul. Dan dia bermaksud makna menurut ahli hisab. Nah, bisa bilang begitu, aku jatuhkan kamu talak 1 dalam 2, maksud saya hasilnya seperti orang berhitung. Itu kata dia nggak pernah sekolah. Kamu saya ceraikan talak 1 kali 2. Berapa tuh 1 kali 2? Maksud saya nggak tahu tuh. Pokoknya 1 kali 2 menurut hasil matematika begitu. Itu kata dia. Maka tetap jatuh 1. Pendapat kedua mengatakan jatuhnya 2. Kenapa jatuh 2? Karena qasad sang suami kepada makna yang dihasilkan oleh perhitungan. Alasan ini dilemahkan. Kenapa? Karena sesuatu yang kita tidak tahu tidak bisa kita jadikan tujuan. Nah, bisa menjadikan tujuan sesuatu yang nggak tahu. Nggak bisa. Tahu hukum itu? Nggak tahu. Antarkan saya ke sana. Nggak bisa. Sesuatu yang kita tidak tahu tidak bisa jadikan tujuan. Nah, maka perlu mengenal Allah supaya bisa jadikan tujuan. Nah, itu dalam ilmu fikih juga bisa dipakai. Ilmu kehidupan sudah pasti orang tahu. Gak mungkin dia mencari barang yang dia nggak tahu. Kalau ambilkan di kotak kunci itu kunci Inggris, dia bolak-balik kotak kunci, gak ketemu dia kunci Inggris. Nah, datang yang tahu ini kunci Inggris, bisa nggak tahu. Bagaimana orang nggak tahu sebelum cari? Jadi barang nggak tahu tidak bisa dicari, barang nggak tahu nggak bisa jadi tujuan. Maka jatuhlah talaknya 1. Bi anna ma la yuqlam la yasiu qasdu, karena barang yang tidak diketahui tidak bisa dijadikan tujuan. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin,
Walhamdulillahi rabbil alamin.